Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Video ini praktik coaching antara Muhammad Arif sebagai coach dan Irfan Nursodik sebagai coachee. Kami adalah kandidat guru penggerak angkatan 10 dari Kota Cimahi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Iya. Gimana Pak Irfan? Sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak Arif sehat, jiwa raga insya Allah. Pak Arif gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Pak Irfan lagi Ya, sibuk apa nih? Sibuk itu ya, menghitan anaknya ya. iya Pak. Seharian ini saya tadi ya nganter anak sana sini ya. Ya pokoknya full kegiatan dan menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan Bapak gitu. Itu anak pertama itu yang mau dihitan, yang sudah dihitan itu. Anak kedua Pak, Oh, anak kedua. bungsu. Yang kedua Bungsu. Anak bungsu. pertama laki-laki, perempuan. Perempuan. Anak Oh, kalau yang ini baru masuk bimbel. usia berapa tahun itu? 4,5 tahun Pak. 4,5 Nanti tahun. September baru Oh, 5 tahun. subhanallah. 4,5 tahun udah dihitan ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan anaknya bisa menjaga diri ya, karena masih kecil itu Amin. kan riskan gitu ya. Iya. Pak Irfan, jadi ini kali pertama hajat ya, dan insya Allah Betul. nanti 20 tahun kemudian mungkin atau 15 tahun kemudian hajat kedua menikahkan putrinya. Amin. Amin. Ya, Iya, makanya baru pertama kali ini. iya. Ngomong-ngomong, ada apa ini Pak Irfan? Ya, maaf nih Pak ya mengganggu waktu Iya. Bapak. Saya menghubungi Bapak, membuat janji. Ini sebetulnya di hitan anak, syukuran anak, tapi ada unek-unek dalam pekerjaan saya nih Pak nih. Yang mudah-mudahan kalau sudah ya itu Pak, saya itu yang sekarang itu kan keingetan ya ikut CGP gitu. Sedangkan CGP itu kan jadi pemimpin pembelajaran Iya, betul. yang harus bisa menggerakkan komunitas, yang harus punya ide-ide Wih, dan subhanallah. otomatis mendiseminasikan apa yang menjadi pemahaman saya tentang modul-modul pembelajaran di CGP. Nah, yang jadi kendala saya itu Pak, saya itu orangnya pemalu Pak gitu. Jadi Iya. public speaking saya benar-benar kata-kata saya kadang tidak tertata gitu. Tidak bisa tenang, itu sih Pak yang Oh, jadi kondisinya seperti itu ya Pak Irfan ya? Jadi betul seolah-olah, kalau saya lihat seolah-olah Pak Irfan merasa apa namanya, kurang pede gitu ya, dalam kurang pede dalam public speaking gitu ya. Kalau gitu, terus Pak Irfan, apa yang Pak Irfan harapkan coba dalam public speaking itu? ya. Untuk yang saya harapkan itu sih Pak, dalam obrolan ini mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya, atau setidaknya saya juga bisa menemukan solusi gitu ya Pak, Ya, dari apa yang masalah yang saya hadapi sekarang, supaya kalau mendiseminasikan materi-materi CGP ini ke guru-guru di sekolah saya merasa tidak canggung. Dan kalau sudah muncul hal itu kan, materi-materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga bagi rekan-rekan guru di sekolah saya gitu Pak. alhamdulillah itu apa, sikap yang mulia itu. Jadi ilmu yang dimiliki bermanfaat bagi orang lain.
Nah, tadi Itu. ngomong-ngomong tentang itu apa, tentang public speaking itu ya Pak Irfan, kan Pak Irfan berharap ya pengen bisa menguasai public Mm-mm. speaking yang baik, yang benar, terutama nanti bisa menjadi pembicara yang menggugah dan merubah. Nah, Betul. terkait dengan hal itu ya, kira-kira eh, hal apa yang ingin Pak Irfan kembangkan lebih dalam lagi gitu dari public speaking ini? Ya, kalau hal yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi sih Pak, yang pertama dari saya ya, yang ingin lebih mudah dimengerti, kosakata saya juga lebih banyak lagi dalam apa berbicara di umum, terus Hmm. mengontrol rasa malu, rasa kurang percaya diri saya ketika Hmm. berbicara. Itu sih yang ingin saya kembangkan lebih gitu dalam hal-hal public speaking, Pak. Ya, bagus bagus ya. Jadi saya bisa menyimak ya apa yang Pak Irfan sampaikan. Jadi Pak Irfan punya itikat, punya keinginan yang kuat, betul-betul ingin bisa menguasai public speaking ya. Tadi salah Wah, satunya Pak Irfan juga ingin dalam bersikap itu ya, dalam ketika public speaking mengontrol diri. Itu mm-mm. seperti apa itu maksudnya itu? Ya mengontrol diri itu misalkan begini, kalau misalkan saya sudah Hmm. menguasai materi. Nah, ketika mau memulai itu kadang deg-degan dulu dan Gugup materi gitu yang ya. saya mau sampaikan itu blank blank aja gitu Pak. Jadi Hmm. sehingga tidak tertata gitu. Ya contohnya kemarin kalau misalkan dalam saya ketika simulasi RPP ya Pak ya, Ya. pembelajaran diferensiasi ketika di kelas itu sebetulnya kan saya udah pegang apa RPP-nya, sudah menyiapkan media ajarnya, LKS-nya. Tapi ketika sudah apa di tengah-tengah Bapak Ibu kadang apa sih langkah selanjutnya yang harus saya lakukan itu blank aja hilang. Jadi saya Hmm. mesti lihat catatan lah atau Ya. eh, meminta teman lain untuk mengingatkan apalagi nih langkah selanjutnya gitu sih. Iya, iya. Itu sih Pak yang sering saya apa ya temui kendala itu sehingga akhirnya kata-kata yang saya tidak tertata juga gitu. Hmm. Kalau dari perilaku kan biasanya kalau yang gugup atau yang kurang pede itu ya, kalau kalau pegang mic gitu suka, kalau micnya ada kabelan, kabelnya suka digulung-gulung gitu. Nah, kalau Pak Irfan, kalau gugupnya suka reaksinya seperti apa nih? Kalau saya ketika gugup dan ngeblank apa ya saya itu suka lihat ke atas, Boleh ke suka lihat atas. langit-langit gitu ya Oh, ya. gitu tatapan saya ke atas gitu Sambil jadi merenung ya, berpikir. ya mengingat apa sih ya saya Iya, iya. ucapkan gitu kan. Hmm, Itu Pak gitu iya. jadi terus tangan juga terlihat begini misalkan menggenggam gitu Iya. ini ya lebih lebih erat lagi genggamannya di tangan gitu. Hmm. Nah, kira-kira tadi Pak Irfan udah bisa menganalisis ya, tahu kekurangan dalam public speakingnya. Sekarang kalau kita secara visioner ke depan gitu ya, kira-kira indikator apa gitu yang bisa disebut ini public speaking saya itu bagus gitu, berhasil. Kira-kira apa itu indikatornya atau capaian yang Pak Irfan harapkan itu? Menurut saya indikator yang ketika saya katakan berhasil dalam public speaking apa ya, ketika saya sudah tidak ada rasa gugup, terus kosakata dalam berbicara juga tertata rapi, tenang gitu ya, dan disertai dengan candaan-candaan ke audien. Iya. Berarti itu ciri-cirinya saya sudah menguasai ilmu public speaking gitu sih Pak. Hmm. Itu sih Pak yang saya indikator yang saya ingin capai. Iya. Sih dari pembicaraan ini, Pak Irfan itu termasuk orang yang bagus dalam public speakingnya gitu, kalau kalau boleh saya menilai. Tapi Pak Irfan sendiri boleh nggak menilai diri sendiri gitu, kira-kira kemampuan Pak Irfan dalam public speaking itu kalau saya petakan gitu ya, menggunakan skala 1 sampai 10 gitu ya,
1 itu kurang bagus public speakingnya, kalau 10 itu ya profesional gitulah, seperti pembicara-pembicara yang ada di televisi gitu atau di YouTube. Nah, kira-kira Pak Irfan sendiri kalau menilai diri sendiri nih, kemampuan public speakingnya ada dinilai berapa gitu? Kalau diskalakan ya mungkin 4, 5, 4,5 lah Pak. Kalau skalanya 10 itu 4,5 lah. 4,5. 5 juga masih kurang, tapi kalau 4 saya kayaknya masih. Kalau 5 juga Bisa naik belum. lagi. Dia 4,5 Pak. 4,5 ya, yakin nih. Ya, yakin lah Pak. Oke. Nah, kalau gitu kedepannya pengen kemampuannya kalau dinilai lagi gitu pengen nilai berapa Pak Irfan? Selain apa? Kalau 4,5 nanti kalau udah ini. dalam skala itu ya Pak ya. Iya. Kalau skala itu meningkat mungkin dari 4,5 ya maksimalnya 10 ya Pak mungkin ya. Maksimal 10 ya. Saya ingin 11 gitu Pak. 11 sangat sempurna, boleh. Tapi kayaknya target 10 itu terlalu sempurna bagi saya yang harus misalkan target kedepannya apa yang harus saya pelajari. Betul. Ya 8 itu sudah 8, baik ya Pak ya, rentang 8 itu ya. 8 udah bagus lah, itu cukup. Iya, 8 apa ya, supaya bisa saya kejar targetnya. Kalau 10 ya terlalu sempurna. Kalau digambarkan gitu ya, angka 8 ini nanti seperti apa gitu praktek Pak Irfan dalam public speaking kalau 8 itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak ya. 8 itu ketika saya sudah tidak gugup, kata-kata saya, kosakata saya sudah tertata rapi, pembendaharaan kata saya banyak, mudah dimengerti, materi-materi yang ingin saya sampaikan juga tidak mendadak ngeblank gitu ya. Itu sih yang nomor 8 itu bagi saya gitu. Kalau saya bantu gambarkan dalam bahasa Sunda itu norolong gitu ya. Norolong gitu. Ya. Jadi nggak ada jeda, nggak ada kata nah itu. Apa ya? Nah, itu norolong. Ya itu. Insya Allah sih. Pak Irfan yakin bisa itu semua ya? Ya yakin kalau 8 lah bisa lah dengan proses CGP ini ya, apalagi banyak sharing dengan Bapak Ibu, dengan PP Pasil juga, mudah-mudahan bisa. Nah, kira-kira langkah untuk mencapai itu gimana ya? Jadi Pak Irfan biar menjadi pembicara atau dalam public speakingnya itu keren gitu ya, bagus, menguasai materi, menampilkan dengan penuh gaya-gaya sensasional yang menarik itu caranya gimana Pak Irfan? Kira-kira untuk mencapai itu semua. Langkah awal yang saya lakukan, bahkan yang sudah saya lakukan ya, saya ikut pelatihan CGP ini sih Pak ya. Banyak komunikasi, menyampaikan ide ketika rukol misalkan, atau menyampaikan ide-ide ketika lokakarya, sharing, itu yang membuat saya langkah-langkah awal. Terus untuk mengembangkannya lebih lanjut lagi, saya juga kan dituntut ya Pak untuk membuat kelompok belajar di sekolah. Nah itu saya udah mulai gitu, yang diawali dengan saya pematerinya, berarti kan sudah harus gitu menguasai public speaking itu sih Pak, langkah-langkah yang saya lakukan, bahkan yang sudah ya. Nah itu kan sebagian rencana dan sebagian sudah dilaksanakan ya Pak Irfan. Jadi kira-kira rencana itu diaksikannya itu kapan ya menurut Pak Irfan? Mau digolkan gitu, mau diterapkan? Kalau ditanyakan kapan ya, memang CGP ini hal seperti ini juga kan membuat kita jadi kompetensi public speakingnya juga meningkat ya Pak ya. Itu saya sudah belajar. Untuk kedepannya ya itu saya lebih aktif lagi di KKG, terus saya aktif lagi di
kelompok belajar di sekolah dengan saya pematerinya atau kolaborasi dengan yang lain ya, sehingga terbiasa saya jadi berbicara di depan orang banyak itu Pak. Oke. Untuk terdekatnya ya mungkin setiap bulan. Nah itu Senin tuh Pak, Senin itu saya diminta untuk memimpin rapat PMM LHK yang baru. Nah itu Senin saya udah mulai lagi. Ya berarti saya harus siapkan materi dan mental juga sih supaya berani. Bagus Pak Irfan, wah keren deh. Nah itu kan tadi itu seolah-olah bagian dari praktek ya, karena ada istilah perfect gitu. Dengan praktek terus kita akan jadi sempurna. Nah selain dengan praktek, apakah Pak Irfan ada pikiran nggak? Ini saya juga harus dibantu oleh seseorang nih dalam menjalankan public speaking yang baik dan benar itu. Kira-kira ada sosok yang bisa membantu nggak? Ada sih Pak, di sekolah saya ada sosok yang bisa membantu, itu namanya Pak Ardi. Pak Ardi itu ya teman PNS angkatan sebelum saya gitu, jadi dia lebih senior ya, kakak kelas lah. Dan kalau misalkan saya perhatikan, meskipun beliau kurang aktif dalam kegiatan, tapi ketika dia berbicara di depan orang banyak itu rapi, tertata gitu ya. Nah itu yang harus saya ambil ilmunya dari Pak Ardi itu. Nah itu gitu sih. Bagus Pak Irfan, bagus sekali ya. Jadi rencana-rencana yang akan Pak Irfan laksanakan sangat bagus. Ini saya mendukung sekali ini. Dan dari percakapan ini, dari diskusi ini, ya mudah-mudahan sih Pak Irfan tidak merasa digurui oleh saya ya. Jadi ada dasarnya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan dari pembicaraan ini Pak Irfan? Kesimpulan kali ini obrolan kita ya Pak ya, saya merasa lebih tenang ya, pertama ya Pak ya, tenang, terus merasa bisa curhat lah dengan Bapak. Apa yang menjadi ide untuk meningkatkan kompetensi saya itu muncul lagi ketika Bapak menanyakan beberapa pertanyaan yang justru kembali lagi ke saya ya, saran dan solusinya ya. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan Bapak bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal public speaking ini Pak. Iya, ya bagus Pak Irfan ya. Jadi itu harapan yang besar, dan mudah-mudahan dari pembicaraan ini keresahan-keresahan Pak Irfan dalam public speaking ini bisa terpecahkan ya, minimal kan dengan mengungkapkan unek-unek itu kita merasa plong ya, Pak Irfan merasa plong ya, dan menyelesaikan unek-uneknya ya. Dan selanjutnya nanti Pak Irfan silakan diaksikan gitu rencana-rencana tadi, dan mudah-mudahan saya berharap Pak Irfan keresahan yang dihadapinya bisa terjawab, bisa terpecahkan, dan menjadi pembicara yang menggugah dan merubah itu. Amin, amin. Terima kasih Pak doanya ya Pak ya. Yang tadi Bapak sampaikan bisa membuat saya lebih semangat lagi dalam meningkatkan kompetensi ini gitu Pak. Betul, insya Allah ya anak muda dengan jiwa muda, semangat muda, insya Allah yakinlah Pak Irfan ya, yakin pasti bisa. Nih, mohon maaf nih, bukannya kita nggak mau berlama-lama diskusi nih Pak Irfan ya, karena malam apalagi Pak Irfan lagi hajat nih lah, anaknya lagi dihitan. Mohon maaf tidak bisa lama-lama, boleh ya Pak Irfan? Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Justru saya mengganggu waktu Bapak, waktu istirahat Bapak untuk kalau mendengar curhatan saya. Insya Allah nanti kita sambung lagi, kita saling curhat lah. Saya juga mau curhat sama Pak Irfan ya. Amin. Ya siap, saya siap mendengar. Hari ini untuk malam ini cukup sekian pentennya. Ya, mangga Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.